Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para bapak-bapak kiai sepuh bini sepuh saya ingkang kula hormati, wabil khusus Bapak Kiai Abdul Wahab sekeluarga, Bapak Kiai Mawahib lan saya kiai-kiai ingkang hadir wonten ing majelis punika ingkang saya kawula mulyakaken, boten saged kawula sebut setunggal-setunggalipun para masyayikh, para kiai ingkang hadir wonten ing majelis punika tanpa mengurangi rasa takdim kawula dhateng para kiai ingkang hadir wonten ing majelis punika. Para hadirin saya, para undangan, para wali murid, para alumni lan saya siswa santri Pondok Rodotul Muta'alimin Al-Khaliqi semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah kita saya hadir wonten ing majelis punika sebagai rasa ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten anugerah wabil khusus dhateng Pondok Rodotul Muta'alimin Al-Khaliqi inggih punika dipun paringi tanggung jawab amanah supados mengelola SPM Madrasah Mu'adalah Rodotul Muta'alimin. Para hadirin saya ingkang kula hormati, sapunika memang masa-masa pengembangan, masa kemajuan, masa pengembangan kita bisa melihat pundi kemauan menika selalu wonten perkembangan lan kemajuan dalam bidang segala bidang, termasuk masalah kesehatan, masalah kedokteran. Dulu kita bisa melihat jurusan kedokteran menika dokter umum, kemudian berkembang menjadi spesialis tersendiri disiplin ilmu kedokteran punika wonten spesialis mata, spesialis kandungan lan lintu-lintunipun. Begitu juga dalam masalah jurusan perkuliahan menika juga wonten perkembangan termasuk dalam perkuliahan syariah. Wonten ahwal syahsiyah, wonten ekonomi syariah lan lintu-lintunipun selalu berkembang. Semakin lama ilmu punika semakin dipun dalemi, semakin dipun spesialisasi ilmu kalawau. Para hadirin ingkang kula hormati, dados semakin lama ilmu kalawau semakin ditahasusi, semakin didalami secara khusus, secara spesialis, termasuk juga dalam bidang-bidang agama. Dalam masalah tahasus, sistem pendidikan Islam kalawau boten asing malih. Wonten makalah ingkang sering kita dengar, man tabahhara fi ilmin wahid faka'annama tabahhara fi jami'il ulum. Sapa wong sing mendalem negara, sapa wong sing luas ilmune dalam ilmu satu, maka seakan-akan dia tabahur, dia mendalam dalam semua ilmu. Para hadirin saya ingkang kula hormati, menika bagian dari sistem pendidikan Islam juga tidak kalah dalam menekankan ketahasusan. Salah satu ketahasusanipun menika wonten Madrasah Mu'adalah.
menika bagian dari ketahasusan terus pundi santri-santri kalau wau saged lebih mendalami ilmu agama tapi tetap juga tidak mengurangi atau tidak mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan ilmu lainipun ingkang dados pelengkap. Karanten menika muadalah menika bagian dari sistem pendidikan ingkang lebih mendekati ala pesantren, tidak mengurangi kekhasan pesantren-pesantren ingkang wonten muadalahipun. Para hadirin sedaya ingkang kula hormati, karena nika kita dihadapkan dengan sistem spesialisasi, mongko menawi kita sedaya ingin mendalami ilmu agama di Indonesia menika tempatipun boten wonten lain kecuali wonten ing pondok pesantren. Dengan pondok pesantren ingkang tetap merujuk kepada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu dan juga dalam sistem pembelajaran, dalam sistem perilaku, adab ta'allum tetap masih berpegang teguh dengan tata cara metode yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Menika adalah bagian dari kesalafan. Salah menika boten berarti terus mengesampingkan atau menafikan ilmu-ilmu umum, tetapi selama lembaga pendidikan itu masih bisa memuat muatan-muatan kitab-kitab keagamaan yang dikarang oleh para ulama terdahulu dan sistem pembelajarannya tetap merujuk kepada sistem pendidikan yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, niku tesih saged dipun katakan sebagai pondok salaf. Walaupun kadar kesalafan menika tentunipun diukur semakin kathah materi agamanipun, tentunya menika lebih salaf daripada yang kurang. Para hadirin yang saya hormati, pada dasarnya pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah pondok pesantren menika meneruskan dakwah tata cara pendidikan yang dilakukan oleh para ulama salafun sholeh terdahulu. Pondok-pondok teng Jawi, madrasah-madrasah ingkang tasih mementingkan, tasih memprioritaskan pendidikan materi keagamaan lewat madrasah atau lewat pondok menika pada dasaripun meneruskan jejak-jejak para ulama-ulama terdahulu yang telah meninggalkan kita beratus-ratus berabad-abad tempo dahulu. Para hadirin sedaya yang saya hormati, rumiyin menika sistem pendidikan wonten halaqah. Halaqah nika artosipun pengaosan ingkang diadaaken secara khusus, tidak klasikal, dengan bentuk melingkar. Halaqah menika melingkar, murid melingkar, tengahnya kosong, guru berhadapan dengan murid. Menika adalah sistem halaqah. Sistem halaqah menika rumiyin biasa diadakan di masjid-masjid, di mushola, atau kalau diadakan di rumah syekh menika tempat posisinipun wonten terasipun dalem. Boten teng dalem tapi teng teras di depan pintu. Ranten niki nunjukno memang rumiyin termasuk adab dan sebagainya niku. Rumah guru itu suatu tempat yang
khusus. Tidak semua orang begitu saja bisa masuk seenaknya sendiri. Padahal dalam pengajian menika kan biasanya keluar masuk dan secara bebas wonten ing majelis menika. Keranten menika halaqah kala wau wonten ing teras atau wonten ing depan pintunya Syekh. Para hadirin yang saya hormati, ada juga sistem klasikal madrasah. Madrasah menika pertama wonten abad kelima. Ingkang pertama mendirikan madrasah menika Imam Al-Juwaini, yaitu Madrasah An-Nizamiyah pada abad kelima Hijri. Kemudian bermunculan madrasah-madrasah baru, Madrasah Al-Baihaqi, Madrasah Darul Hadis, dan madrasah-madrasah yang lainnya. Para hadirin yang saya hormati, rumiyin madrasah menika secara umum itu ada tempat untuk menampung siswa-siswa yang datang dari tetangga daerah atau dari negara lain. Disediakan untuk menampung siswa, dibangun di sekitar, di samping, di sisi madrasah tersebut. Atau istilah bahasa Arabipun menika ruwak, kamar-kamar untuk para santri. Kalau kita merujuk menika, pada dasarnya pondok niku nggih sejak zaman dahulu pun wonten. Inggih punika dipun istilahkan ruwak. Para hadirin, adapun sistem madrasah dengan halaqah menika memang beda. Kalau halaqah menika pengaosan ingkang bebas. Tidak ada peraturan-peraturan, tidak ada sistem-sistem yang terlalu jelimet. Semuanya diserahkan penuh oleh kiainya. Kiainya mulai mestinya jam 7 mundur 7:30 enggak masalah. Pengawasanipun kadang-kadang sak jam setengah ya ora masalah. Kadang-kadang 5 menit wallahu alam nggih mboten masalah. Bebas penuh diserahkan oleh syekhipun nika sistem halaqah. Wonten sistem klasikal madrasah. Kalau madrasah sejak zaman dahulu menika strukturipun hampir sama dengan struktur yang ada. Wonten mudiripun Madrasah Nizamiyah menika mudiripun Imam Al-Juwaini, Darul Hadis mudiripun Ibnu Shalah, Madrasah Al-Baihaqi lan lintun-lintunipun. Strukturipun menika hampir sami kalih madrasah-madrasah sapunika. Rumiyin menika strukturipun madrasah wonten katibul ghaibah. Katibul ghaibah menika juru tulis murid-murid yang gaib. Wonten katibus sama. Katibus sama menika ingkang nulis ijazah-ijazah atau menulis sama pengajian yang didengarkan dari guru-gurunipun. Wonten malih an-naqib. An-naqib niki tugasipun mengawasi, mengontrol keberadaan murid. Murid ana sing ngantukan, murid sing gaib, barang niki sing ngurusi naqib. Nek ana murid turu niki sing tukang gugai niku an-naqib. Wonten malih niku al-mu'id. Mu'id meniku tugasipun mengulang pelajaran. Kalau sekarang mungkin diistilahkan dengan asisten dosen, asisten guru, niku diistilahkan mu'id. Terus rumiyin kalau yang namanya madrasah menika terstruktur, terorganisir dengan beberapa petugas-petugas, beberapa sosok-sosok yang membina dan mengurusi madrasah tersebut. Walaupun pengorganisasianipun tentunipun
beda kali zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang lebih detail, lebih jelimet. Para hadirin saya ingkang kula hormati, dene halaqah menika mboten wonten. Halaqah niku pengajian bebas. Yang menentukan menika muridipun. Kepengin ngaji apa, kepengin milih kitab napa niku diserahaken oleh murid. Para hadirin saya ingkang kula hormati, la rumiyin menika kathah ingkang memadukan dua sistem. Ya halaqah, ya madrasah. Rumiyin biasa mekaten kados ulama-ulama terdahulu kados Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Syarqawi, Imam Abdul Wahab Asy'arani niki piantun-piantun ulama ingkang hebat terkenal menika di samping mengajar di madrasah. Nggih menika di Al-Azhar juga beliau mengajar di dalemipun. Rumiyin Al-Azhar menika ya kayak madrasah. Al-Azhar ini pada dasarnya rumiyin kados pondok. Adapun Al-Azhar merubah membenahi sistem ala akademisi nika mulai saking Muhammad Abduh. Sebelumnya niku Madrasah Al-Azhar sami kali madrasah-madrasah lintunipun. Madrasah Al-Azhar, Jami' Al-Azhar menika nggih wonten rowak. Sampingipun wonten rowak tengah masjid. Ngajinipun menika sekolahipun teng masjid. Para guru-guru ngajaripun teng soko. Istilahipun disebut amit. Amit itu karena dia sebagai yang mengajar secara pokok di jamiah tersebut disebut amit karena dia posisinya di tiang-tiang masjid. Karena menika istilah amit menika dekan fakultas napa niku istilahipun amit bahasa Arabipun karena memang secara rumiyin pengajar utama nika posisipun di imat di tiang-tiang masjid Al-Azhar. Para hadirin saya hormati, larumiyin masyayikh niku juga punya mes, punya rumah khusus untuk masyayikh yang mengajar di madrasah yang disediakan oleh lembaga madrasah tersebut. Bahkan kalau rumiyin zaman Abbasiyah, zaman kemasan Islam niku madrasah niku sangat-sangat fasilitasipun pun sangat komplit. Ono juru kesehatan, ono fasilitas-fasilitas ingkang kathah sanget pada masa Abbasiyah, masa kemasan Islam. Ada uang saku, ada uang bantuan-bantuan, uang saku, uang mukafa'ah, beasiswa lan lintun-lintunipun. Gurunipun juga rumiyin niku madrasah niku gratis. Mboten terima gratis, dibayar. Murid niku dibayar, guru apa meneh guru dibayar. Karena memang pemerintah sangat memperhatikan pendidikan juga hasil wakaf. Jadi rumiyin madrasah-madrasah niku menjadi kaya raya dari hasil wakaf. Kados Al-Azhar rumiyin niku kaya raya. Bahkan kekayaan Al-Azhar zaman kesulitan negara Mesir itu lebih kaya Al-Azhar daripada negara Mesir. Negara Mesir utang tentang Al-Azhar dari hasil-hasil wakafan yang dikumpulkan beratus-ratus tahun yang lalu. Para hadirin yang saya hormati, dados sistem klasikal dipadukan dengan sistem halaqah menika sistem ingkang paling sae.
Keranten dengan dua sistem menika murid betul-betul aktif padat kegiatanipun. Keranten di samping murid menika belajar teng madrasah, teng klasikal, juga murid dituntut juga untuk menambah wawasan, memuqabalah kitab dengan mengaji kepada para masyayikh. Keranten menika mboten aneh menawi pondok pesantren kala wau disebut sebagai lembaga 24 jam aktivitas pendidikanipun. Keranten tidak hanya di madrasah tetapi juga ada kegiatan-kegiatan ngaji, kegiatan-kegiatan ubudiyah lan lintu-lintunipun. Para hadirin yang saya hormati, Keranten menika sistem yang baik menika niku banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga yang lain. Keranten sistem halakoh juga ada klasikal. Ini akan memacu anak untuk lebih mendalami, lebih menguasai, lebih mendalam dengan muqabalah kitab yang diadakan di Majelis Halaqah. Tidak hanya terbatas di kelas. Keranten ahli pendidikan juga banyak mengkritik sistem klasikal menika. Keranten sistem klasikal menika kadang-kadang bagi anak tertentu menika justru akan membelenggu kemampuannya. Keranten sudah mampu pelajaran tersebut karena terikat oleh ketentuan-ketentuan jenjang berkelas sehingga piyambakipun kurang bisa memacu pengetahuanipun karena terbatas oleh klasikal kalau wau. Tetapi ketika di pondok masalah menika mboten masalah. Keranten masih bisa diperluas, didalami dan bisa menjangkau kitab yang lebih tinggi dengan mengaji kepada para masyayikh. Para hadirin yang saya hormati, pondok pesantren menika jauh sebelum merdeka menika sampun wonten. Keranten menika pemerintah menghargai sebagai jasa pesantren yang begitu besar kalau wau. Pemerintah akhiripun membuat keputusan perundang-undangan yang disahkan oleh DPR yang mengatakan bahwa pesantren menika adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Keranten menika keturunan-turunan dari undang-undang menika kata sangat kados muadalah menika, kados ma'at ali, kados PDF niku sedaya sebagai pengakuan pemerintah atas keberadaan pendidikan wonten ing pondok menika ingkang keberadaanipun jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagai penghargaan menika pemerintah mengakui eksistensi pendidikan ingkang wonten ing pondok pesantren punika. Para hadirin yang saya hormati, dados memang nek belajar agama menika nggih idealipun teng pesantren. Keranten pesantren menika lembaga sing memang fokus mendalami ilmu agama 24 jam. Ada banyak sekali cendekiawan yang mengatakan tiang agama teng Indonesia menika nggih wonten ing pondok pesantren. Karena lembaga pondok pesantren menika lah sing paling peduli, paling berusaha memajukan pendidikan ilmu agama. Para hadirin yang saya hormati, dados alhamdulillah dengan adanya muadalah menika lare-lare santri tesih saged bisa mendalami ilmu agama. Di samping menika
masih juga ada bagian-bagian ilmu sebagai pelengkap, ilmu non agama sebagai pelengkap. Menika sebagai solusi terus pundi anak-anak pondok menika tetap sakit diakui keberadaan pendidikanipun oleh pemerintah. Para hadirin yang saya hormati, dados belajar agama menika nggih teng pondok pesantren. Boten saged belajar agama menika teng luar negeri, teng barat, teng Amerika, teng Sorbonne, teng Prancis niku boten saged. Keranten kita belajar agama tentunya dari orang Islam sendiri, dari orang yang memang betul-betul memahami Islam dari sumber aslinya, dari pakar-pakar Islam itu sendiri, tidak boleh dari pihak lain, dari komunitas lain, dari kelompok lain, terutama kelompok-kelompok non-muslim, orientalis barat yang mengkaji Islam, kemudian orang Islam ikut mengaji, untuk belajar, ikut mengkaji secara bersama mereka, niki tentunipun boten saged. Keranten falsafahipun atau misinipun beda. Orang barat, orientalis, pelajari Islam itu, Islam dianggap ilmu pengetahuan, ilmu yang tidak mutlak kebenarannya. Sementara Islam, kita umat Islam menganggap bahwa Islam itu ilmu yang suci, ilmu yang betul-betul dari Allah wa Rasuli yang harus kita yakini kebenarannya ketika pelajaran atau ajaran itu dari nas-nas yang qat'iyud dalalah. Para hadirin yang saya hormati, banyak sekali lembaga-lembaga ingkang terpengaruh dengan tata cara berpikir dari orientalis bahwa mengkaji Islam itu diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk berkreasi, walaupun itu melawan nas-nas yang qat'iyud dalalah, melawan ijma' para ulama. Bahkan didorong-dorong seorang mahasiswa harus bisa membuat kaidah-kaidah sendiri, harus bisa menemukan, harus bisa membuat karya ilmiah yang betul-betul orisinil dari otaknya sendiri, tidak layak kalau itu mengikor dengan pendapat para ulama terdahulu. Karangan kitab-kitab ulama itu sudah usang, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, itu hanya pikiran manusia. Hal-hal menikah, pandangan-pandangan tentunipun boten kita tampi. Para hadirin yang saya hormati, kita umat Islam menika kadang-kadang terpengaruh oleh materi. Orientasi pendidikan menika arahipun untuk mengejar materi, sehingga kalau arahnya demikian, tentunya orang akan segan untuk belajar ilmu agama. Menika masalah. Ranten menika walaupun ijazah menika diakui dan bisa untuk meneruskan jenjang yang lebih tinggi, dan juga ijazahnya untuk bisa ngelamar pegawai, ngelamar pekerjaan dan sebagainya. Tentunipun niku mboten tujuan pokok, mboten tujuan akhir, tetapi yang lebih penting ilmu menika kita pahami dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Adapun hal-hal yang seperti menika niku sebagai tabak, sebagai hal yang ikut, mboten sebagai tujuan pokok. Ranten menawi belajar sebagai tujuan pokok untuk materi menika secara otomatis akan mencari ilmu-ilmu yang lebih menjanjikan untuk memperoleh materi. Para hadirin yang saya hormati, kita tetap
sebagai santri meyakini ilmu agama, belajar ilmu agama itulah yang terbaik, walaupun ilmu-ilmu yang lain juga baik. Dan orang-orang yang belajar ilmu umum itu adalah juga kebaikan, dan pilihan-pilihan itu tentunya kita hormati dan kita hargai, selama tentunya ilmu-ilmu wajibipun diprioritaskan lumiyin, ilmu halipun dipun prioritaskan, baru menginjak mempelajari ilmu umum. Niku sah. Ranten kita umat Islam menika nggih mbetahaken pinten-pinten sosok umat Islam yang menguasai ilmu-ilmu bidang lain, tidak hanya ilmu agama, ilmu teknologi, ilmu militer, lan lintu-lintunipun ilmu ekonomi, ilmu politik, lan lintunipun menika juga dibetahaken oleh umat Islam. Tetapi kita melihat kelompok yang peduli, yang punya kemauan untuk sungguh-sungguh belajar mendalami ilmu agama menika semakin lama semakin kurang. Ranten menika kita belajar ilmu agama itu salah satu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fardhu kifayah. Karena fardhu kifayah menika kathah sanget dalam bidang ilmu agama. Teng daerah kedah wonten ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli Quran lan lintu-lintunipun. Menika harus terpenuhi untuk bisa menggugurkan kewajiban fardhu kifayah. Para hadirin yang saya hormati, tetapi sebagai santri, sebagai kiai, tentu kita meyakini bahwa ilmu yang paling baik, yang paling afdol kita pelajari itu ilmu agama. Iki sebagai standar santri iku isih wis luntur apa ora luntur, niku standare isih punya keyakinan belajar ilmu agama itu yang lebih baik apa tidak. Kalau masih punya keyakinan demikian, insya Allah santrinya masih melekat, tidak luntur. Ranten keafdolan ilmu itu para ulama ngendikaken itu berkaitan dengan maudhu, dengan topik sasaran pembahasan ilmu tersebut. Kalau ilmu itu berkaitan dengan hal-hal keagamaan, hal hukum Allah, berkaitan dengan ilmu tauhid, keyakinan, berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan yang diambil dari Allah wa Rasulihi, tentunipun ilmu niki ilmu sing agung, ilmu yang suci, karena itu berdasarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu umum itu berkaitan dengan keduniawiaan. Kita tentunya pun sepakat hal duniawi dengan hal ukhrawi, hal duniawi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hukum-hukum Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tentunipun ingkang lebih utami menika ilmu ingkang berkaitan dengan Allah wa Rasulihi. Para hadirin saya hormati, pondok pesantren menika jiwa atau semangat pondok menika kadosipun sampun wonten zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inggih punika disebut sebagai ahli suffah. Ada beberapa 40-an para sahabat yang mengaji secara kontinu, menerima ajaran langsung dari Nabi setiap hari, yang datang dari beberapa daerah, yang beliau-beliau menika netap di teras Masjid Nabawi.
disebut sebagai Ashabus Suffah atau santri khususipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti roh semangat pesantren sejak zaman Nabi menika sampun wonten. Cuma kita boten saged mengatakan bahwa pondok madrasah pondok itu sudah ada sejak zaman Nabi. Dereng wonten. Pondok madrasah menika sebagai bid'ah hasanah. Keranten memang zaman Nabi mboten secara fisik pondok menika dereng wonten. Madrasah sejak abad kelima pondok menika kalau menengok sejarah pondok menika berkaitan ikut ke madrasah. Karena rumiyin nek ana madrasah iku ana pondok sebagai menampung anak-anak yang belajar di madrasah tersebut. Dados madrasah pondok menika sebagian dari bid'ah hasanah. Zaman Nabi ora ana tapi mengandung membawa faedah yang positif, maka madrasah dan pondok itu sebagai bid'ah hasanah. Para hadirin yang saya hormati, Imam Ghazali wonten kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan menyinggung hukum mondok. Walaupun teng mriku diibaratkan sebagai rubat. Ma'had kali rubat menika kula benten rubat menika berkaitan dengan tempat menampung siswa yang lebih menonjol ke ketorekohan, tempat khalwatan, ya ngaji ini pun nggih wonten cuma tidak lebih diprioritaskan. Imam Ghazali wonten kitab Minhajul Abidin nyinggung tentang mondok, tentang manggon nggone rubat. Beliau mengatakan bahwa mondok manggon teng rubat menika ana sing wajib. Ana sing apik, ana sing wajib. Sing wajib inggih punika menawi lare menika ketika mboten mondok manggen teng rubat akan terpengaruh lingkungan sehingga menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran agama. Mongko mondok manggon teng rubat menika hukumipun wajib. Cara Imam Ghazali wonten ing kitab Minhajul Abidin. Menawi tasih saged mengendalikan diri, menawi tasih saged menjaga diri dari lingkungan-lingkungan yang buruk sehingga diyakini tidak terbawa arus ketularan, maka monggon pondok kalau wau tesih sae. Ranten ada beberapa alasan monggon pondok iku kok apik. Alasanipun pertama untuk merealisasikan perintah agama inggih punika uzlah. Uzlah menika dipun perintahaken dening agama. Lah ketika anak menika manggen teng pondok wonten unsur uzlahipun keranten menjaga diri, membatasi diri dari hubungan luar yang wonten negatifipun. Dengan di pondok menika wonten unsur uzlah menyendiri yang diperintahkan oleh agami. Kedua, faedahipun inggih punika untuk memperbanyak, memperkuat golongan ingkang sae. Ranten wong mondok niku kaprahe wong sae, khusuk-khusuk nikune agama. Ketika kita ikut bersama-sama mondok itu berarti kita mendukung, menguatkan kelompokipun tiyang ingkang sae-sae. Alasan ketiga inggih punika teng pondok kala wau wonten iqtidah wal ittiba wan nasiha lan barokah. Teng pondok menika wonten ittiba,
wonten tokoh guru ustadz ingkang dibuat contoh dalam perilaku ingkang sae. Wonten tokoh ingkang memberi contoh langsung kepada perilaku lan tindakan-tindakan ingkang sae lan wonten an-nasihah. Teng pondok menika wonten nasihat kalau artosipun iradatul khair, mengendaki kebaikan kepada orang lain. Teng pondok wonten nasihat dengan beberapa peraturan-peraturan ingkang wonten ing pondok niku pada dasarnya adalah nasihat. Santri kudu ngene diatur supaya menjadi santri ingkang sae, punya karakter ingkang sae. Peraturan-peraturan pondok itu adalah bagian dari nasihat. Para hadirin saya ingkang kula hormati, kita saat menika dihadapkan dengan lingkungan ingkang boten sae. Banyak hal-hal yang negatif terutama dari kalangan remaja ingkang pendidikan agamanipun kirang sae. Menika kathah sanget tindakan-tindakan ingkang nyimpang saking etika lan saking ajaran agami. Bahkan kadang-kadang meresahkan masyarakat dengan pola tingkah pergaulan dengan tindakan-tindakan yang seringkali membuat kacau, membuat geger di tengah-tengah masyarakat karena lingkungan masyarakat anak-anak yang tidak diajari, ditanamkan dengan ilmu agama. Para hadirin saya ingkang kula hormati, menghadapi hal menika ingkang sae inggih punika cari akar permasalahannya. Bagaimana kita bisa selamat, anak-anak kita bisa selamat niki supaya mencari akar permasalahan, mencari pantangan-pantangan. Alkimia khairun minad dawa. Untuk memperbuat atau membuat langkah pantangan itu lebih baik dari mengobati. Nek ngobati niku penyakitnya sampun wonten baru diobati. Tetapi nek pantangan, menghindari pantangan itu penyakitnya belum muncul, itu lebih baik. Wonten kaidah malih ngendikaken adafu khairun minar raf'i. Nolak iku luwih apik daripada menghilangkan. Nolak niku berarti menghindar diri, menjauhkan diri itu lebih baik daripada menghilangkan. Nek menghilangkan niku pun terjadi. Hal-hal negatifnya pun terjadi baru dihilangkan. Niku boten sae, ingkang sae menika ad-daf'u. Lah untuk menghilangkan, mencari akar masalah dan untuk memberi solusi menika niku lewat pendidikan agama. Niku sangat penting terutama sejak dini ajaran agama kalau supaya ditanamkan sejak dini kelantan menika akan mempengaruhi karakter anak supados dados anak ingkang sae. Para hadirin saya yang saya hormati, bisa juga dimasukkan di lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga keagamaan, lembaga madrasah ingkang tasih punya kepedulian tentang ilmu agama menika. Para hadirin saya ingkang kula hormati, kathahipun sampun cekap napa ingkang kita sampaikan, mugi-mugi manfaat lan pigunani. Kurang lebihnya mohon maaf. Berkalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi wa yukafi majidah, ya rabbana kama hamdika ma yanbaghi